Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar. Saya dari SMA Negeri 1 Bukatija, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Simulate dalam pelatihan blog kali ini. Untuk kali ini nanti saya akan membuat video, yaitu bagaimana cara membuat blog. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara membuat kuis dengan proofprofs.com. Cara membuat blog. Untuk pertama, kita masuk di alamat blogger.com. Oke, setelah masuk, ini tampilannya. Kalau sebelum kita belum pernah membuat, kita bisa masuk ini. Tapi kalau sudah, kita mendaftarkan nama kita bisa langsung masuk. Atau kalau misalkan kita mulai buat lagi, nggak apa-apa, kita masuk di sini buat blog. Kemudian kita bisa masukkan nama email kita, kemudian klik OK, masukkan password. Oke, di sini tampilannya. Kita bisa membuat judul dari blog kita, mau kita buat seperti apa. Misalkan kita mau membuat judul pembelajaran IPA seperti itu ya. Kemudian alamatnya ini yang menjadi alamat blog kita ini di sini. Misalkan kita IPA asik. Nah, IPA asik seperti ini. Kemudian kita bisa ternyata maaf, alamat blog ini tidak tersedia, berarti kita harus ganti alamatnya. Pembelajaran misal asik. Enggak. Oke, berarti ini bisa ada tanda centangnya. Kemudian kita pilih ini template-nya. Kita pilih template yang paling sederhana. Ini template sederhana aja. Kemudian klik buat blog. Oke, ini prosesnya. Nah, ini sudah. Kita bisa membuat di sini ya blog. Kita bisa lewat sini post, kemudian ini ada halaman, tapi untuk kali ini ada template dan lain-lain. Menunya kita buat di post sini, kemudian kita buat entry baru di sini. Kita akan membuat artikel. Nah, tampilannya ada di sini. Kita buat judulnya dulu. Misalkan kita buat judul besaran atau pengukuran gitu ya. Pengukuran. Oke. Sudah. Untuk teks yang ada di sini kita bisa ngetik atau kita bisa ngambil. Kalau kita sudah punya ketikan, kalau misalkan ini saya sudah punya, ini kita ambil. Misalkan saya pengukuran ya, ini misalkan atau start. Ini saya copy, kemudian saya paste di sini.
tampilannya, nanti bisa kita edit ulang. Kemudian kita bisa memasukkan gambar di sini, ya. Kita bisa memasukkan gambar, misalkan insert image. Nah, di insert image ini kita bisa ngambil file-file yang bisa dari blog, kemudian dari album Google, kemudian dari HP, kemudian dari bisa webcam. Nah, kalau misalkan image kita pilih dari dalam komputer kita klik di sini, kemudian kita cari di mana kita menyimpan gambar yang ingin kita masukkan. Misalkan tadi gambar star, ya. Oke, kita open, kemudian ada proses upload. Kalau sudah, kita klik, ya. Kalau klik, kemudian add select. Dan ini ada pilihannya mau di posisi apa, kemudian kalau sudah kita oke. Komposnya di sini. Oke. Ini bisa kita geser. Enter tampilannya. Ini bisa kita edit data-datanya, misalnya start, ya. Kemudian gambar ini bisa kita rubah mau di tengah, atau ukurannya juga bisa kita perbesar sesuai dengan keperluan. Kemudian bisa di kanan, bisa di kiri, atau bisa di tengah. Sudah. Kemudian dari sini huruf-huruf ini juga bisa kita ganti ukurannya. Bisa kita tebal pakai kapasitas bold. Kemudian tipe hurufnya juga bisa kita ganti. Misal kita pakai perdana. Kemudian ukurannya ini bisa diganti diperbesar seperti ini. Oke, barangkali untuk proses pembelajaran kita tidak hanya perlu gambar-gambar, kita bisa memasukkan video-video pengukuran. Misalkan ini nanti saya akan mengambil video pengukuran, yaitu cara menggunakan jangka sorong. Ya. Oke. Misalkan di sini ada jangka sorong. Saya copy. Saya paste di sini. Ini adalah alat yang kedua, yaitu jangka sorong. Bisa kita turunkan lagi. Oke, seperti ini. Ini bisa kita tebalkan. Ini juga bisa kita tebalkan. Nah, kemudian untuk misalkan di jangka sorong ini kita ingin memasukkan video, maka bisa kita manfaatkan fasilitas di sini, insert video. Kemudian ini misalkan kita pengen ngambil dari file yang ada di kita, bisa kita ambil, atau berarti di sini
cara menggunakan java sorong. Oke, ini kita open, kemudian di sini ada proses upload. Nah, ini ada proses upload yang agak perlu waktu untuk berlama-lama. Ukurannya blok ini juga bisa kita perbesar atau bisa kecil, yaitu dengan cara mengatur tampilan di sini HTML-nya. Nah, bisa kita rubah di sini, yaitu ukuran ininya bisa kita tambah, misalkan ini 360, kemudian di sini mungkin agak diperbesar, yaitu 300 misalnya. Kemudian dari sini kita lihat di kompos lagi, ini proses upload masih agak lama, sambil kita tunggu prosesnya terlebih dahulu untuk kegiatan upload ini. Nanti kalau proses ini sudah selesai, nanti akan videonya akan bisa kelihatan. Nah, kemudian untuk mempublikasikan dari video ini bisa kita klik publikasi ini, tapi di sini ada bagian-bagian lain, yaitu ada span label. Ini misalkan bisa kita tulis label yang ada di sini, mungkin java sorong kayak gitu ya, java sorong, kemudian start ukuran, kemudian jadwal di sini berfungsi kapan ini bisa ditampilkan, bisa di setel waktunya. Dan untuk kali ini saya pilih untuk otomatis. Kemudian lokasi ini bisa kita tentukan, apakah kita untuk menentukan lokasi kita atau tidak. Di sini nanti bisa kita pilih. Ya, misalkan lokasinya kita tulis Purbalingga. Selesai. Kemudian di sini ada apakah pembaca bisa diberi komentar atau tidak. Kemudian ini bisa diganti. Kalau sudah, kita selesai. Oke. Kemudian untuk berikutnya, kalau ini sudah, maka ini bisa kita publikasikan. Oke, ini ternyata proses untuk upload video saya masih perlu. Sudah, prosesnya bisa kita publikasikan hasil dari blog kita. Setelah kita simpan, maka di sini bisa kita lihat blog yang kita buat, tampilannya dengan klik lihat blog. Nah, ini adalah tampilan artikel yang telah kita buat. Demikian untuk bagaimana cara membuat artikel di dalam blog yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis atau soal dengan menggunakan Proofpoint. Langkah pertama kita lakukan di sini, ketik proofpoint.com. Kemudian dari sini kita akan masuk di halaman
website.proprof.com. Di sini ada pilihan login dan sign up. Tapi kalau Anda belum punya akun bisa sign up. Tapi untuk mempermudah, misalkan Anda punya Facebook atau yang lain, kita bisa langsung masuk di sini. Dan saya sudah punya akunnya, login. Saya akan login melalui Facebook. Melalui Facebook. Oke, ini sudah masuk. Kemudian ini akun saya kita, terus kemudian kita bisa membuat kuis di sini. Ini ada beberapa file yang sudah pernah saya buat. Kemudian misalkan kita ingin membuat baru, klik aja di sini, create a quiz. Sambil kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian ini ada quiz-quiznya, skor quiz. Oke, kita pilih, misalkan kita pilih, ini ada berbagai macam pilihan. Ada tipe soal pilihan ganda, multiple choice, kemudian ada benar salah, ada isi, ada checkbox, ada pilihan, ada mencurahkan. Untuk kali ini saya ingin menggunakan tipe multiple choice. Dan oke. Nah, tambahnya di sini. Ini kita ingin membuat kuisnya berada di sini. Oke, untuk kuisnya saya ingin menggunakan soal yang sudah pernah saya buat. Sini aja, sini ini. Oke, kita pastekan di sini. Kemudian kalau kita bisa memfoto lupa ini thumbnail. Belum. Sekarang ini open proses untuk oke, ini sudah masuk. Kita dan ini sudah masuk di sini. Nah, grafiknya. Kemudian kita ambil optionnya.
jawabannya itu yang kuncinya ini yang kita preferensi. Oke, kalau sudah bisa kita review. Oke, tambah seperti ini. Seperti ini. Oke. Sudah salah. Tadi sudah. Ini kalau sudah kita buat kita balik tadi. Sudah, misalkan kita ingin tambah lagi, bisa add option kalau misalkan ada ini kan 4, kalau kita ingin tambah jadi 5. Oke, kita judulnya bisa kita kasih judulnya misalkan pesanan. Kalau ingin kita nambah soal, tinggal isi lagi, kita tambah. Misalkan kita ingin nambah soal berikutnya, misalkan sesuai dengan soal yang kita harapkan. Kita ada optionnya. Dari soalnya sedikit. Soalnya oke, sudah, kemudian kita lanjutkan. Oke, sudah bisa. Kemudian ini bisa kita setting untuk tampilan lebih sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita setting.
skornya bisa kita pilih, kemudian untuk waktunya ini bisa kita kasih, misalkan dengan cara itu kita kasih waktu 5 menit, kemudian tulisnya bisa ini, kemudian aplikasi atau KKM-nya ini juga bisa kita pilih untuk contohnya, kemudian ini tampilannya bisa per page, bisa juga selalu kotak, kemudian hidungnya juga bisa kita ganti, sertifikatnya nah ini bisa kita pilih yes, misalkan kita harus berlaku, jadi kita nggak bisa, kemudian bisa kita rubah bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa kita. Kemudian kalau sudah kita save. Oke, untuk menampilkan ini di blog kita, maka ini kita share. Kita share. Kemudian di sini kita pilih ini. Ada pilih link, ada sosial, ada edit, ada print. Nah, di sini kita pilih di editnya. Kemudian ini kita copy. Kemudian kita buka folder kita. Terus kita misalkan kita pengen membuat lagi di sini. Terus kemudian kita masukkan baru latihan soal, dan ini bisa kerjakan. Ini perintahnya kita buka soal benar. Kemudian dari sini kita klik di sini, kemudian kita paste alamat yang tadi, kemudian bisa kita ganti letter dan tingginya, kemudian biar letter bisa kita tambah misal dengan 500. Sudah, langsung ke fokus. Oke, kemudian bisa kita simpan, kita bisa publikasikan. Nah, coba kita lihat di blognya tampilannya. Oke, ini sudah tampil soal yang telah kita tekan klik di sini. Nah, ini soalnya tampilannya. Oke, ini soalnya ini. Demikian video yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari pelatihan pembuatan blog sebagai media pembicaraan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.